Pada video kali ini, saya Nur Ainul Miftahul Huda akan membahas materi tentang kongruensi. Berikut ini merupakan outline yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah definisi kongruen, kemudian residu, dan yang terakhir adalah sifat-sifat kongruen. Nah, definisi kongruen adalah misalkan A dan B adalah bilangan bulat dan M positif, maka A kongruen B modulo M jika M habis membagi A min B. Adapun notasi untuk kekongruenan ini adalah seperti berikut. Nah, beberapa literatur menunjukkan bahwa kekongruenan dapat dituliskan sebagai berikut. M habis membagi A min B. Ketika M habis membagi A min B, artinya dapat kita tulis sebagai berikut. A min B sama dengan suatu konstanta pengali K dikali M. Untuk K adalah elemen bilangan bulat. Nah, dengan demikian kita dapat tuliskan bahwa A adalah B ditambah K dikali M. Nah, perhatikan bahwa B merupakan sisa pembagian. Nah, pada teori kongruensi ini, kita akan fokus kepada B, sisa pembagian, atau biasa kita kenal sebagai residu. Nah, ketika A tidak kongruen B modulo M, maka notasinya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah residu. Perhatikan bahwa notasi kekongruenan jika A kongruen B modulo M dapat dituliskan sebagai berikut. Dan juga dapat dituliskan dengan A sama dengan B ditambah K dikali M. Untuk B adalah residu atau sisa pembagian. Nah, B dikatakan merupakan residu terkecil jika B adalah bilangan positif, B besar sama dengan 0, dan kecil dari M. Perhatikan contoh berikut. 35 modulo 3. 35 modulo 3 adalah, pertama dapat kita tuliskan dalam bentuk A sama dengan B ditambah K dikali M. Maka 35 sama dengan 2 ditambah 11 dikali 3. Atau 35 juga dapat dituliskan dengan bentuk 35 sama dengan 5 ditambah 10 dikali 3. Dan selanjutnya 35 adalah 8 ditambah 9 dikali 3. 35 sama dengan 11 ditambah 8 dikali 3 dan seterusnya. Nah, perhatikan bahwa residu terkecil adalah B besar sama dengan 0 dan B kecil dari M. M di sini adalah 3. Maka residu terkecil dari kumpulan sisa ini, kumpulan himpunan residu, adalah 2. Dengan demikian, B adalah 2. Dengan B adalah residu terkecil. Selanjutnya adalah untuk negatif 23 modulo 5. Nah, jika kita tuliskan dalam bentuk A sama dengan B plus KM, maka dapat kita tuliskan sebagai berikut. Negatif 23 adalah penjumlahan dari negatif 2 ditambah 5 dikali 5. Kemudian negatif 23 juga dapat dituliskan dengan min 7 ditambah 6 dikali 5. Atau negatif 23 juga dapat kita tuliskan dengan 2 ditambah negatif 5 dikali 5. Dan seterusnya dapat kita tuliskan negatif 23 adalah 7 ditambah negatif 6 dikali 5 dan seterusnya. Nah, jika kita lihat pada kasus ini, residu terkecil adalah 2. Karena perhatikan bahwa syarat residu terkecil adalah B besar sama dengan 0 dan kecil dari M, di mana M-nya adalah 5. Sedangkan untuk
dua persamaan ini B-nya lebih kecil dari 0, sehingga tidak memenuhi syarat residu terkecil. Akibatnya, residu terkecilnya B adalah 2. B residu terkecil. Nah, berikut ini merupakan sifat-sifat kongruen. Dinyatakan dalam suatu teorema, yaitu misalkan M adalah bilangan bulat positif, maka yang pertama, jika A kongruen B modulo M dan A, B, C adalah elemen bilangan bulat, maka A plus C kongruen B plus C modulo M. Kemudian, A dikali C kongruen B dikali C modulo M. Dan yang ketiga adalah A pangkat P kongruen B pangkat P modulo M untuk suatu bilangan bulat tak negatif P. Yang kedua, jika A kongruen B modulo M, C kongruen D modulo M, dan A, B, C, D adalah bilangan bulat, maka pertama, A plus C kongruen B plus D modulo M. Yang kedua, A dikali C kongruen B dikali D modulo M. Nah, kita akan membuktikan satu persatu teorema tersebut. Yang pertama, diketahui bahwa A kongruen B modulo M, A, B, C elemen bilangan bulat, dan M adalah bilangan bulat positif. Akan dibuktikan A plus C kongruen B plus C modulo M. Perhatikan bahwa A kongruen B modulo M dapat kita tuliskan sebagai bentuk A sama dengan B ditambah KM. Akibatnya, ketika kita tambahkan kedua ruas dengan C, di mana C adalah bilangan bulat, maka kita peroleh persamaan sebagai berikut. Selanjutnya dapat kita tuliskan A plus C sama dengan B plus C plus KM. Tadi untuk suatu K adalah elemen bilangan bulat. Nah, bentuk ini dapat kita tuliskan juga dengan bentuk A plus C kongruen B plus C modulo M. Dengan demikian, terbukti. Selanjutnya, akan dibuktikan A dikali C kongruen B dikali C modulo M dengan diketahui sama dengan sebelumnya, yaitu A kongruen B modulo M untuk A, B, C elemen bilangan bulat, dan M adalah elemen bilangan bulat positif. Perhatikan bahwa A kongruen B modulo M dapat kita tuliskan dalam bentuk A sama dengan B ditambah KM. Nah, kemudian kedua ruas kita kalikan dengan C, sehingga kita peroleh A dikali C sama dengan B tambah KM dikali C untuk suatu K elemen bilangan bulat. Nah, selanjutnya dapat dituliskan bahwa AC sama dengan BC ditambah KCM. Kemudian, kita misalkan suatu K bintang dengan K bintang itu adalah perkalian antara K dikali C dan K bintang adalah elemen bilangan bulat. Nah, bentuk ini adalah bentuk kongruen, yaitu A dikali C kongruen BC modulo M. Maka terbukti. Selanjutnya akan dibuktikan A pangkat P kongruen B pangkat P modulo M untuk suatu bilangan bulat tak negatif P. Nah, teorema ini akan dibuktikan dengan cara induksi. Yang pertama adalah akan dibuktikan benar untuk K sama dengan 1. Maka jelas bahwa A pangkat 1 kongruen B pangkat 1 modulo M sesuai dengan definisi kongruen, maka terbukti. Kedua, asumsikan benar untuk K sama dengan P. Artinya, untuk K sama dengan P, maka A pangkat P sama dengan kongruen B pangkat P modulo M adalah benar. Yang ketiga, akan dibuktikan benar untuk K sama dengan
P plus 1. Nah, artinya kita akan membuktikan A pangkat P plus 1 kongruen B pangkat P plus 1 modulo M. Nah, perhatikan bahwa sudah diketahui, kita asumsikan benar bahwa A pangkat P kongruen B pangkat P modulo M. Maka dapat kita tuliskan A pangkat P kongruen B pangkat P modulo M. Maka berlaku juga A dikali A pangkat P akan kongruen dengan B dikali B pangkat P modulo M. Akibatnya, kita peroleh A pangkat P plus 1 kongruen B pangkat P plus 1 modulo M. Maka terbukti untuk K sama dengan P plus 1. Akibatnya, sifat ketiga pada teorema tersebut terbukti. Selanjutnya, akan dibuktikan bahwa A ditambah C kongruen B ditambah D modulo M. Dengan diketahuinya, A kongruen B modulo M, C kongruen D modulo M, A, B, C, D adalah elemen bilangan bulat, dan M adalah elemen bilangan bulat positif. Perhatikan bahwa kita sudah mengetahui A kongruen B modulo M dapat ditulis dengan A sama dengan B plus KM. Kemudian C kongruen D modulo M dapat ditulis dengan C sama dengan D plus LM. Untuk K dan L adalah elemen bilangan bulat. Maka ketika A ditambahkan dengan C, kita peroleh B ditambah KM ditambah D ditambah LM. Nah, selanjutnya dapat kita tuliskan bahwa B ditambah D ditambah KM ditambah LM. Selanjutnya berlaku B ditambah D ditambah K ditambah L kali M. Kemudian B ditambah D ditambah suatu K bintang dikali M, untuk K bintang adalah K plus L dan K bintang elemen bilangan bulat. Maka bentuk ini adalah notasi dari kongruen di mana A tambah C kongruen B ditambah D modulo M. Maka terbukti. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa A dikali C kongruen B dikali D modulo M. Nah, sama dengan pembuktian sebelumnya bahwa A kongruen B modulo M dapat dituliskan dalam bentuk A sama dengan B ditambah K dikali M, dan C kongruen D modulo M dapat dituliskan dalam bentuk C sama dengan D ditambah L dikali M, untuk K dan L adalah elemen bilangan bulat. Nah, kemudian untuk A dikali C adalah kita mengalihkan B ditambah KM dikali dengan D ditambah LM. Sehingga kita peroleh A dikali C sama dengan B D ditambah BLM ditambah KDM ditambah KLM kuadrat. Selanjutnya dapat kita tuliskan juga A dikali C sama dengan B dikali D, kemudian B dikali L ditambah K dikali D ditambah K dikali L dikali M dikali M. Nah, kita dapat misalkan terdapat suatu K bintang, dengan K bintang itu adalah B dikali L ditambah K dikali D ditambah K dikali L kali M, dan K bintang adalah elemen bilangan bulat. Maka bentuk ini dapat kita tulis dalam notasi kongruen adalah A dikali C kongruen B dikali D modulo M. Maka sifat tersebut terbukti. Oke, sekian video kali ini tentang definisi kongruen, residu, dan sifat-sifat kongruen. Terima kasih. Saksikan video selanjutnya.